Shalom adik-adik, berikut adalah peraturan Chancy Kids GSJA. Yang pertama, berilah komentar nama kamu pada kolom komentar di bawah. Hal ini adalah syarat pertama absensi Chancy Kids GSJA. Yang kedua, adik-adik harus aktif ya memuji Tuhan. Jika Cici sekolah minggu mengajak kalian bernyanyi, membaca Alkitab, berdoa, dan bermain, diikuti bersama ya. Yang ketiga, adik-adik harus mengerjakan aktivitas karena ini adalah merupakan syarat kedua absensi Chancy Kids GSJA. Kalau hanya salah satunya, belum bisa diabsen loh. Yang keempat adalah parental guide. Ibadah ini harus selalu diawasi oleh orang tua dan wali. Bapak dan Ibu dapat mengingatkan adik-adik semua bahwa Tuhan Yesus dapat berada di mana saja dan kapan saja. Tuhan Yesus memberkati, selamat beribadah. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Masih bersukacita? Pasti dong bersukacita. Coba Cici mau dengar. Ada sukacitanya? Joy, 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 joy. Sukacita, 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 sukacita. Joy. Ya, harus tetap bersukacita ya. Biarpun atau walaupun keadaan bangsa dan negara kita yang sedang dilanda wabah virus corona COVID-19, kita mau tetap bersyukur. Ya, apapun yang terjadi, keadaan kita saat ini, kita harus tetap bersyukur. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya? Lama kita nggak ketemu ya. Cici mau mengucapkan selamat hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita sama-sama merayakan hari di mana Tuhan Yesus benar-benar terbukti bahwa Ia itu adalah Allah yang hidup. Adik-adik, hari ini Cici akan menyampaikan firman Tuhan tentang kemah suci. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa dulu ya. Ayo, Cici mau lihat semuanya matanya ditutup dan tangannya dilipat. Semuanya udah siap? Oke, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan buat hari Minggu lagi kami ketemu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami menjadi tanah yang subur supaya kami siap Engkau tabur benih-benih firman Tuhan. Ajar kami Tuhan supaya ketika kami dewasa nanti Tuhan, kami bisa terus setia dan melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay. Adik-adik jangan lupa ya komentar nama kalian di bawah sini. Dan jangan lupa mengerjakan aktivitas. Karena itu adalah salah satu syarat untuk absensi adik-adik tetap berjalan. Oke, jadi siapa yang inget nih? Minggu kemarin Cici cerita dari mana sih? Ya betul banget, Keluaran 35. Nah hari ini Cici mau lanjutin cerita Cici dari Keluaran 35. Tapi sebelumnya Cici mau tanya dulu nih adik-adik. Minggu kemarin ceritanya tentang apa sih? Iya betul sekali, tentang dua batu loh. Yuk kita lihat yuk kreativitas teman-teman kita yang keren-keren banget nih, yang udah ngumpulin dua batu loh kreatif aktivitas minggu-minggu lalu. Yuk kita lihat. This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. Wah bener kan, keren banget. Nah adik-adik, jadi pada minggu ini Cici akan cerita di ayat 35 mulai di pasal 35 mulai dari ayat 4. Tuhan Yesus ingin orang Israel membangun kemah suci. Nah adik-adik di sini siapa yang tinggal di rumah atau di apartemen? Banyak ya, iya. Jadi kalau misalnya kalian tinggal di rumah dan di apartemen, Cici mau tanya, kenapa sih kalian tinggal di sana? Iya betul banget, karena kita membutuhkan tempat perlindungan. Kita butuh tempat berlindung supaya ketika hujan kita nggak kehujanan, ketika panas kita nggak kepanasan. Nah tapi satu lagi pertanyaan yang Cici mau tanyain. Nah adik-adik tahu nggak sih kenapa Tuhan butuh kemah suci? Apakah Tuhan butuh tempat buat berlindung? Apakah Tuhan butuh tempat ketika hujan dia berteduh, ketika panas dia berteduh juga? Kira-kira Tuhan butuh nggak sih?
Betul, Tuhan gak butuh, tapi Tuhan mau kita punya kemah suci. Untuk apa? Untuk apa kemah suci kalau misalnya Tuhan gak pakai? Apa sih maksudnya? Tuhan itu pakai adik-adik. Tuhan itu pakai kemah suci sebagai tempat kudusnya, di mana Tuhan akan hadir di situ. Ketika orang Israel pada saat itu ingin memuji dan menyembah Tuhan, kemah suci itu adalah tempat di mana dia bisa bertemu dengan Tuhan. Meskipun dia nggak bisa melihat fisik Tuhan, tapi Roh Allah ada di situ, dan gak semua orang juga bisa masuk ke tempat itu. Nah, tentu saja kemah sucinya itu Tuhan suruh bangsa Israel lewat Musa. Saat itu Musa punya dua pengumuman yang akan disampaikan untuk orang Israel ketika mereka ingin membangun kemah suci. Yang pertama, mereka bekerja selama 6 hari saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mereka cuma bekerja pada 6 hari saja, dan pada hari ke-7-nya mereka harus istirahat karena itu adalah hari Sabat. Betul, ketika hari Sabat mereka semua harus beristirahat. Ingat cerita Cici yang waktu itu tentang roti mana burung puyuh? Betul banget. Jadi mereka itu harus mengumpulkan roti mana hanya pada 6 hari, karena ketika hari ke-7 mereka harus istirahat karena itu adalah hari Sabat. Nah, sama kayak membangun kemah suci. Jadi mereka boleh membangun selama 6 hari yang mereka benar-benar semangat. Yes, akhirnya aku bisa bebas dari penjajahan orang Mesir, dan sekarang aku punya kota sendiri, aku punya wilayah sendiri. Pasti orang-orang Israel pada senang. Nah, jadi ketika mereka ingin membangun kemah suci itu, satu pengumuman yang pertama, hari Sabat tidak boleh ada yang bekerja. Nah, yang kedua, mereka harus membawa persembahan untuk ditaruh di kemah suci tersebut. Nah, adik-adik tahu nggak, keluarga-keluarga orang Israel pada zaman itu mereka benar-benar senang banget. Mereka benar-benar excited buat membangun kemah suci itu, karena mereka tahu ini akan menjadi hal yang besar. Akhirnya apa? Mereka membawa seluruh perhiasan mereka membawa seluruh barang-barang yang berharganya mereka bawa ke kemah suci, mereka bawa ke rumahnya Tuhan. Nah, adik-adik, coba kita bayangkan kalau misalnya setiap hari Minggu kita membawa persembahan kita yang terbaik, bukan hanya uang, tapi hati kita, tapi jiwa kita. Kita benar-benar sungguh-sungguh saat memuji Tuhan, kita benar-benar sungguh-sungguh saat mendengarkan firman Tuhan, kita benar-benar sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Bukankah itu hal yang keren? Adik-adik tahu nggak? Pada zaman itu Musa bilang, udah stop bawa, karena udah terlalu banyak, udah benar-benar kebanyakan ini, udah benar-benar bingung mau ditaruh di mana lagi. Bayangkan adik-adik, sebegitu kerennya orang-orang Israel pada saat itu. Mereka benar-benar excited punya kemah suci buat Tuhan, sampai barang-barangnya kepenuhan. Coba bayangkan kalau misalnya anak-anak sekolah minggu penuh, anak-anak sekolah minggu membawa teman-temannya datang ke gereja Tuhan, sampai gerejanya penuh. Coba bayangin sampai nanti Pak Joel bilang, aduh, udah nggak ada tempat lagi. Itu kan bukan hal yang bagus. Itu bukankah hal itu yang menyenangkan buat Tuhan? Tapi tenang aja adik-adik, kalau misalnya adik-adik mau bawa teman-teman ke sekolah minggu Chancy Kids GSJ, pasti kita semuanya akan welcome. Kita pasti bakal kasih hadiah ke adik-adik yang bawa temannya datang ke sekolah minggu. Setelah pengumuman itu diberikan, kita lihat ternyata mulai suara palu, suara gergaji itu mulai keluar semuanya. Orang-orang Israel keren banget. Mereka yang ibu-ibu, mereka langsung siap-siap. Mereka ambil kain lenan yang halus, terus mereka ambil kain tenun yang kokoh dari bulu kambing, terus mereka mulai mewarnainya. Mereka cari kain lenan yang warnanya merah, yang warnanya ungu, yang warnanya biru. Mereka semua bersama-sama membuat tirai bait Allah dari kemah suci tersebut. Lalu yang laki-laki, mereka ambil emas, mereka potong-potong jadi lembaran yang tipis. Mereka bikin perabotan. Mereka semuanya bikin semuanya supaya kemah suci itu bagus. Dan Musa melihat semuanya berjalan dengan sempurna. Semua warga Israel melakukannya dengan hati yang sungguh-sungguh, sehingga tidak dapat ditemukan celah atau salah dari kemah suci tersebut. Nah, ketika mereka mau siap memasukkan perabotan, mereka menyiapkan sebuah kerangka. Nah, kerangka ini dibuat dari papan yang berlapis emas. Nah, dari papan yang berlapis emas, mereka sampingnya itu, di atasnya itu mereka menggantungkan tirai. Nah, setelah mereka menggantungkan tirai, di bagian luarnya mereka menutupinya dengan kulit binatang dan bulu-bulu kambing. Adik-adik tahu nggak, kemah suci itu lebarnya 14 kali 4,5 kali 4,5 meter. Lalu layarnya itu lebarnya 46 kali 23 meter. Di dalam kemah suci ada dua bagian. Yang pertama adalah tempat Maha Kudus, yang kedua adalah tempat yang kudus. Nah, tempat yang Maha Kudus ini isinya cuma satu.
yaitu tabut perjanjian. Nah, tabut perjanjian ini dilapisi emas, lalu disongsong oleh kayu-kayu yang gelangan-gelangannya itu sesuai dengan penjuru-penjurunya. Nah, lalu di atasnya dia taruh batu loh yang dipakai oleh Tuhan, yang Tuhan tulis itu, yang dikasih ke Musa, yang kemarin kita buat, yang kemarin kita udah bikin kreativitasnya. Nah, yang kedua adalah tempat kudus. Di tempat kudus ini ada 3 barang. Kalau tadi cuma 1 barang, yang ini ada 3 barang. Nah, yang pertama adalah meja roti sajian, mezbah pembakaran ukupan, dan yang terakhir adalah kandil emas. Nah, itu 3 barang yang ada di tempat kudus. Kalau misalnya di tempat maha kudus adanya cuma tabut Allah. Nah, lalu adik-adik, di luarnya itu ada di pelataran itu seperti ada mezbah. Nah, mezbahnya itu dipakai untuk mengorbankan korban, mengorbankan kambing dan domba, juga untuk membasuh kaki dan tangan mereka supaya mereka itu kudus sebelum masuk ke dalam kemah suci. Nah, setelah itu Musa mengurapi semuanya, piring-piringnya, pelataran-pelatarannya, semuanya diurapi supaya itu kudus dan menjadi bau-bau yang harum di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, lalu setelah itu Harun, kakaknya Musa, dia dipilih menjadi imam yang paling tertinggi di kemah suci tersebut. Harun dipakaikan jubah yang bagus, dan anak-anaknya juga jadi pelayan khusus Tuhan. Mereka pakai pakaian imam yang berwarna putih. Nah, sedangkan seluruh orang-orang Lewi, mereka itu menjadi pelayan dari kemah suci tersebut. Keren banget kan adik-adik? Wah, Cici pas baca ceritanya, wah Cici kayak, ya ini harus Cici hafal nih, harus Cici kasih tahu ke kalian karena ini bener-bener keren banget. Tuhan bener-bener bikin semuanya sesuai dengan ukuran, dan Tuhan mau seperti itu, dan Musa benar-benar melakukannya, dan orang Israel juga dengan senang hati melakukannya. Tapi ada satu masalah adik-adik. Masalahnya adalah orang-orang yang di situ masih berdosa. Gimana sih cara mereka bisa masuk ke dalam kemah suci itu sedangkan mereka masih berdosa? Namanya aja suci. Bahkan imam-imam aja mereka semuanya harus serba membasuh dirinya gitu sebelum masuk. Jadi yang mereka lakukan di mezbah korban bakaran, mereka harus mempersembahkan korban bakaran. Jadi setiap mereka datang mau menyembah, bukan sekali doang, bukan setiap sebulan sekali atau setahun sekali, tapi setiap mereka mau datang menyembah Tuhan. Coba bayangkan kalau misalnya seperti gereja kita sebelum ada virus corona, kita ada doa setiap hari. Berarti kita mau menyembah Tuhan setiap hari dong, ya nggak? Berarti setiap hari kita harus beli domba atau mengorbankan domba. Lalu dari darahnya itu kita bilang domba-domba ini akan menggantikan dosa-dosa kita semua, dosa-dosa orang Israel pada saat itu. Jadi domba ini dibawa, dan domba ini akan menggantikan dosa-dosa orang Israel pada saat itu supaya mereka kudus dan bisa menyembah Tuhan di kemah suci. Wow. Bisa bayangin kalau setiap hari kalian mau datang ibadah dan kalian harus mempersembahkan domba sama seperti pada saat orang-orang Israel itu menyembah Tuhan? Bakalan sulit banget ya adik-adik. Tapi adik-adik pernah punya pertanyaan gak sih? Kenapa domba binatang bisa menggantikan dosa-dosa kita? Karena Alkitab berkata, domba itu adalah sebagai gambaran pada saat perjanjian lama. Domba itu adalah sebagai gambaran, karena nanti anak domba yang sesungguhnya dia akan benar-benar datang ke dunia ini dan menebus dosa-dosa kita semua. Adik-adik, pada pagi hari ini adik-adik datang ke gereja dengan mudah. Adik-adik bisa memberikan hati adik-adik dengan mudah dan memuji nama Tuhan dengan mudah. Kalau mungkin dulu adik-adik mungkin ada usaha gitu untuk datang ke gereja, seperti contohnya naik mobil atau bersusah payah naik angkot yang susah, yang panas gitu. Tapi pada hari ini adik-adik dengan sangat mudah bisa membuka hati adik-adik, karena Tuhan ada dimanapun dan kapanpun. Tuhan ada di sini, Tuhan ada di rumah adik-adik, Tuhan ada di rumah Cici, Tuhan ada di gereja, Tuhan ada dimanapun kita berada. Dan itu semua bisa menjadi tempat di mana kita bisa menyembah Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah anak domba yang sudah dikorbankan supaya kita bisa datang menyembah Tuhan. Kalau di zaman dahulu mereka harus mempersembahkan kambing domba yang beneran buat menyembah Tuhan, kali ini Tuhan udah kasih satu anak manusia, anak domba Allah,
Ia mati sekali untuk menebus seluruh dosa umat manusia, baik yang percaya maupun yang belum percaya pada Tuhan. Semuanya Tuhan selamatkan. Nah, masalahnya, apakah kita mau percaya keselamatan itu? Itu dia yang menjadi pertanyaan kita semua. Tapi Cici yakin adik-adik di sini semuanya sudah percaya sama Tuhan Yesus dan sudah menyerahkan hidup adik-adik untuk Tuhan. Adik-adik sama-sama tahu bahwa Tuhan adalah satu-satunya jalan kebenaran, satu-satunya juru selamat kita semua. Dan Tuhan akan menyelamatkan kita semua, akan menyelamatkan Cici, akan menyelamatkan kalian, dan akan menyelamatkan keluarga kalian. Siapa di sini mau percaya? Cici tahu pasti semuanya mau percaya. Cici tahu semuanya pasti mau sayang sama Tuhan Yesus. Dan sama-sama mau percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat kita. Adik-adik, cerita Cici sampai di sini. Satu ayat hafalan yang gampang banget yang harus kalian hafal, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apakah adik-adik semuanya senang? Kalau Tuhan udah kasih jalan yang gampang banget buat kita supaya kita masuk surga, supaya kita nggak usah masuk ke lake of fire, kita nggak usah bersusah payah untuk mendapatkan keselamatan itu. Adik-adik mau percaya sama Cici? Kita tutup mata kita mau lipat tangan kita, dan ikuti Cici berdoa ya. Tuhan Yesus, pada hari ini kami tahu bahwa Engkau adalah satu-satunya juru selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur sebab kami memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Pada pagi hari ini, kami mau tutup firman Tuhan kami dengan pernyataan bahwa kami mau terus percaya kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Shalom adik-adik, masih semangat kan? Iyalah masih semangat, walaupun kita online, walaupun kita cuma video, tapi kita harus tetap semangat. Nih aku punya sesuatu buat kalian. Apa nih Cici? Dosa. Ih banyak banget ya dosanya ya. Apa aja dosanya? Ada dosa membohong, dosa bikin mama kesel, dosa males-malesan, dosa mencontek. Banyak ya. Kita ini manusia yang berdosa. Tapi apa? Tuhan Yesus itu baik. Tuhan itu datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita, dosa mencontek, dosa bikin mama kesel, dosa apa lagi? Berbohong. Tuhan hadir buat kita. Tuhan menebus dosa kita. Lihat apa yang terjadi? Apa yang terjadi, guys? Lihat nih. Wah, kita udah bersih. Luar biasa ya Tuhan Yesus ya. Oke. Aktivitas sekolah Minggu 26 April 2020 dapat dilakukan dengan dua cara. Pilihan yang pertama, menyanyikan 2 bait dan 1 ref, tidak harus dihafal. Pilihan yang kedua adalah menari dan memperagakan lagu yang akan ditampilkan setelah tayangan ini. Rekamlah aksimu menyanyikan atau menarikan lagu ini, lalu mengirimkannya lewat video berdurasi 1-3 menit ke email chansikids@gmail.com. Batas pengumpulannya adalah hari Sabtu, tanggal 2 Mei 2020, pukul 11.59 malam. Tuhan Yesus memberkati, ditunggu ya. God told Moses, I want you to build a place for me so I can stay with you. Build a tabernacle. What's a tabernacle? You've got the people, they have got the skill.
a big job. You're gonna need a lot of help if you get together. Don't do it by yourself. You'll build a tabernacle. Not too big to tackle. Aaron was a priest, tribe of Judah's elbow grease. Built the stones and the wood, and Dan helped like he should. The women spun the yarn and the linen of all kinds. And Moses saw together they had built a very fine, fine tabernacle. They had tackled. So all together now, the Bible shows us how. When we work together, we can do much more than we ever could on our own. The Bible's full of cooperation. Every people and every nation knows it's always better when we work together. And all together, if we work like we should, we can get more done than we ever could. If we work together, then it's always better. So we work together, and it's always better. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, He who died, heaven's gate to open wide. He will wash away my sin. Let His little child come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, He will stay close beside me all the way. He's prepared a home for me, and someday His face I'll see. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. I love to read the Bible. It is God's special word. I love to read the Bible, and this is what I've heard. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. When I read the Bible, it tells me how to live. When I read the Bible, it tells me He forgives. 'Cause yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells
tells me so. When I read the Bible, it shows me how to love. And when I read the Bible, it makes me think of how, yes, Jesus loves